Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema Pendidik dalam Islam dan yang diampu oleh Bapak Imam Mawardi MAG dan yang beranggotakan saya Kusnul Fatmawati NPM 20.04.01.0028 dan teman saya Citra Ayu Konita NPM 20.04.01.0029. Pengertian pendidik. Yang pertama, pendidik menurut pandangan Islam ialah mereka yang bertanggung jawab terhadap upaya pembinaan, pengembangan, dan pengarahan potensi fisik, psikis, dan rohani peserta didik secara optimal dalam mencapai tujuan hidup dengan segala konsekuensinya, baik di dunia maupun di akhirat yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam. Yang kedua, pendidik yang utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sumber segala pengetahuan berasal. Keutamaan pendidikan. Islam sangat memuliakan ilmu pengetahuan, bahkan banyak disebut dalam Al-Quran dan hadis keutamaan-keutamaan penuntut ilmu. Bahkan dalam perjalanan seseorang menuntut ilmu bisa menghantarkan orang tersebut menuju surga, sebagaimana yang telah disebutkan dalam suatu hadis Nabi, yang artinya, barang siapa yang menempuh satu jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Keutamaan pendidik dalam Islam antara lain, yang pertama, memiliki ilmu yang bermanfaat. Sebagai seorang pendidik pasti memiliki ilmu yang banyak untuk diajarkan. Jika ilmu yang dimiliki diajarkan kepada orang lain, maka sudah pasti ilmu itu akan bermanfaat dan manfaat itu akan mengalir tidak hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi, yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang solehah. Yang kedua, mendapat derajat tinggi di sisi Allah. Pendidik yang mempunyai ilmu mendapat kedudukan yang tinggi di akhirat, bahkan orang lain boleh iri terhadap mereka, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi, yang artinya, tidak boleh hasad kecuali pada 2 orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta, lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu atau Al-Quran dan As-Sunnah, ia menunaikan dan mengajarkannya. Dan yang ketiga, mendapatkan kebaikan yang banyak. Pendidik yang mengajarkan anak didiknya kebaikan hingga anak didik tersebut memiliki akhlak yang baik dan terpuji akan mendapatkan pahala dari anak didiknya tersebut, seperti yang telah disebutkan dalam hadis yang artinya, Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Dan yang keempat, disamakan dengan pahala amal sedekah. Pendidik yang mengajarkan ilmu sama saja dengan memberikan amanah ke peserta didik untuk mengamalkan dan menjaganya. Pendidik yang mengajarkan ilmu disamakan dengan sedekah, seperti dalam hadis yang artinya, tuntutlah ilmu karena mempelajarinya adalah suatu kebaikan untukmu. Mencari ilmu adalah suatu ibadah, saling mengingatkan akan ilmu adalah tasbih. Membahas suatu ilmu adalah jihad, mengajarkan ilmu pada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya adalah suatu kurbah atau mendekatkan diri kepada Allah. Lalu siapa sajakah pendidik itu? Yang pertama tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sumber segala pengetahuan berasal. Dialah yang mengajarkan pertama kali kepada Nabi Adam pengetahuan. Akan tetapi dalam mengajarkan kepada hambanya yang lain, Allah menurunkan pengetahuan lewat Al-Quran dan juga diajarkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Maka pendidik selanjutnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah manusia biasa yang memiliki batas usia, maka sebagai pendidik beliau mengeluarkan hadis sebagai sarana pendidikan utama setelah Al-Quran. Selanjutnya adalah orang tua.
Bahkan, peran pendidik pertama kali ditanggung oleh orang tua ketika bayi itu lahir. Mereka adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga, di mana anak-anak pada masa awal kehidupannya berada di tengah-tengah orang tuanya. Dari sinilah mereka mulai mengenal pendidikan, baik dalam hal ini pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup banyak tertanam sejak berada di lingkungan keluarga. Selanjutnya adalah masyarakat. Jika kita mencermati konsep pendidikan Islam, masyarakat mempunyai pengaruh sangat besar dalam membentuk dan menentukan perubahan sikap dan perilaku seseorang, terutama pada generasi muda. Masyarakat mempunyai peran penting dan pengaruh yang besar dalam pendidikan anak. Dalam lingkungan masyarakat dapat diperoleh pengetahuan dan keterampilan sekaligus, dikarenakan di dalam masyarakat terdapat sumber-sumber belajar yang banyak dan baik, yang bersifat tersusun maupun tidak. Selanjutnya yaitu guru. Guru sebagai pendidik yang baik diberi amanah oleh para orang tua karena keterbatasan orang tua dalam ilmu dan waktu untuk mendidik anak-anaknya. Tentulah ini amanah yang tidak sembarangan. Guru diibaratkan seperti ibu kedua yang mengajarkan berbagai macam hal yang baru dan sebagai fasilitator supaya anak dapat belajar dan mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal. Hanya saja ruang lingkupnya berbeda. Guru mendidik dan mengajar di sekolah. Selanjutnya, tugas pendidik. Tugas pendidik adalah tugas yang sangat mulia, baik dalam pandangan manusia maupun dalam pandangan Allah. Mereka mendidik, membimbing, mengarahkan, dan mengantarkan anak didik menuju gerbang kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat dengan disiplin ilmu yang dimilikinya, sebagai anugerah Allah kepada yang dilandasi nilai-nilai ajaran Islam. Tugas pendidik di dalam rumah tangga adalah mendidik dengan cara menanamkan akidah yang benar dan kokoh, memberi contoh yang baik, mengingatkan dan membiasakan untuk selalu berbuat baik. Tugas pendidik dalam masyarakat adalah menciptakan lingkungan yang baik. Dalam bermasyarakat juga diperlukan peran untuk saling menciptakan suasana yang islami, memberikan teladan-teladan yang mulia, saling memenuhi hak dan kewajiban antar sesama. Pendidik dalam sekolah atau guru memiliki peranan yang amat penting karena merekalah yang mengajarkan ilmu-ilmu baru bagi peserta didiknya. Mereka mempunyai kewajiban membimbing peserta didik untuk menguasai satu bidang ilmu. Guru bertugas untuk merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian program yang dilakukan. Kode etik pendidik dalam Islam. Dalam hal pendidik, kode etik pendidikan adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan antara pendidik dan peserta didik, juga antara pendidik dan sesama pendidik yang diatur sesuai kesepakatan. Kode etik pendidik menurut Majid Airsan Al-Kailani ada 4. Yang pertama, saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Yang kedua, menjadi teladan bagi peserta didik dalam kebenaran dan berusaha memelihara akhlak dan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, yaitu berusaha keras untuk menyebarkan ilmunya dan tidak menganggap remeh. Yang keempat, berusaha mendalami ilmu dan mengembangkan ilmunya. Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Nahlawi, kode etik pendidik ada 10. Yang pertama, hendaknya tujuan dan tingkah laku pendidik bersifat robbani. Yang kedua, ikhlas, yaitu bermaksud mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencapai dan menegakkan kebenaran. Yang ketiga yaitu sabar. Sabar dalam mengajarkan ilmu kepada peserta didik. Yang keempat yaitu jujur. Jujur dalam menyampaikan apa yang diserukan. Yang kelima yaitu membekali diri dengan ilmu dan bersedia mengkaji dan mengembangkannya. Yang keenam yaitu mampu menggunakan berbagai metode belajar. Yang ketujuh yaitu tegas dalam bertindak dan mampu mengelola peserta didik dan meletakkan segala masalah secara proporsional. Yang kedelapan yaitu mempelajari kehidupan psikis peserta didik. Yang kesembilan yaitu tanggap terhadap kondisi dan perkembangan dunia yang mempengaruhi jiwa peserta didik. Keyakinan dan pola pikir juga memahami problem kehidupan modern dan bagaimana cara Islam mengatasinya. Yang terakhir
atau yang ke-10 yaitu bersikap adil di antara peserta didik. Dan yang selanjutnya adalah keteladanan Rasulullah sebagai pendidik. Rasulullah adalah seorang pendidik terbaik selama ini, terbukti dari banyaknya pengikut atau murid yang mengikutinya, banyaknya hati yang percaya setiap perkataannya, banyaknya telinga yang mendengar sabdanya, luasnya wilayah kekuasaannya, dan berlimpahnya realisasi yang dimilikinya. Metode-metode yang digunakan Rasulullah sebagai pendidik. Yang pertama, metode bil hikmah, mau'idah hasanah, dan jidal atau mujadalah. Rasulullah menggunakan metode bil hikmah, mau'idah hasanah, dan jidal sesuai dengan Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan permasalahan pada manusia yang berbeda sifat, tabiat, dan pembawaannya. Yang kedua yaitu metode motivasi dan bertanya dan melempar pertanyaan. Rasulullah sering mengajukan pertanyaan kepada sahabat-sahabat. Tujuan pertanyaan retoris yang diajukan oleh Rasulullah adalah untuk menarik perhatian dan merangsang pikiran orang-orang yang hadir agar memahami apa yang akan beliau katakan. Tidak heran jika pengaruh pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat efektif dalam menarik perhatian hadirin untuk menerima nasihat dan wasiat dari Rasulullah. Metode kisah dan cerita dalam Al-Quran. Rasulullah menggunakan kisah. Tujuan-tujuan pendidikan seperti ini adalah mengajarkan para sahabat keutamaan iman, tauhid, dan menjauhi syirik, mengasihi dan berhubungan baik dengan sesama manusia, membantu orang yang membutuhkan, serta menghiasi diri dengan akhlak mulia disesuaikan dengan kisah-kisah yang pernah terjadi pada zaman dahulu. Yang keenam yaitu metode pendekatan perumpamaan atau tamsil. Metode ini mengandung unsur keindahan sastra. Perumpamaan yang digunakan sebagai salah satu sarana dalam berbicara harus memenuhi berbagai syarat. Di antaranya yaitu syarat keindahan itu sendiri, serta syarat prinsipil berupa kefasihan berbicara. Selain itu, perumpamaan yang baik adalah perumpamaan yang berfungsi menerangkan bukan sekedar basa-basi. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan itu datangnya dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat.